Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai apa itu metode Welford dan metode Welford untuk varian komputasi. Ini anggota kelompok kami. Apa itu metode Welford? Sebelum kita mengetahui apa itu metode Welford, dalam kasus sederhana, algoritma dapat berfungsi dengan baik, tetapi pada akhirnya akan menemukan kumpulan data yang mengungkapkan masalah dengan algoritma, di mana algoritma untuk menghitung variansi menggunakan peran utama dalam statistika komputasi. Jadi kesulitan utama dalam merancang algoritma yang baik pada masalah kali ini yaitu untuk rumus variansinya yang mungkin melibatkan jumlah kuadrat sehingga menyebabkan ketidakstabilan numerik dan juga melimpahnya aritmatika saat berhadapan dengan nilai yang besar. Secara sederhananya, jika variansi kecil dibandingkan dengan kuadrat dari rata-ratanya, maka hasilnya memiliki kesalahan yang relatif besar. Dengan demikian, ada metode yang sederhana yang lebih baik juga, yaitu adalah metode Welford ini. Jadi, apa itu metode Welford? Metode Welford adalah metode single pass yang dapat digunakan untuk menghitung variansi. Di dalam metode ini dapat diturunkan dengan melihat perbedaan antara jumlah selisih kuadrat untuk sampel n dan juga n1 sebagai berikut. n-1 Sn kuadrat dikurangi dengan n-2 Sn-1 kuadrat ini sama dengan jumlah xi min rata-rata n dikuadratkan di mana i-nya dari 1 sampai dengan n dikurang jumlah xi dikurang rata-rata n-1 dikuadratkan di mana i-nya sama dengan 1 hingga n-1. Ini sama dengan xn dikurang rata-rata dari n dikuadratkan ditambah dengan jumlah dari xi dikurang rata-rata n dikuadratkan dikurang xi dikurang rata-rata n-1 dikuadratkan di mana i-nya dari 1 sampai dengan n. Nah, dan seterusnya hingga menghasilkan rata-rata n-1 dikurang xn dikali dengan xn dikurang rata-rata n-1 yang artinya kita ini dapat menghitung variansi dalam bentuk single pass ini. Selanjutnya, apa aja sih kelebihan menggunakan metode Welford? Ada beberapa alasan mengapa metode Welford lebih baik untuk menghitung variansi. Yang pertama, hasil yang didapat atau digit signifikan variansi akan lebih akurat. Kemudian, metode Welford juga bekerja lebih baik untuk kondisi ekstrim seperti data dalam jumlah besar dan rumit. Yang ketiga, dengan metode Welford, kita dapat menghitung variansi hanya dengan single pass. Nah, apa yang dimaksud dengan single pass ini? Sebelumnya, kita mengetahui kedua rumus untuk mencari variansi berikut. Rumus yang di atas adalah rumus variansi yang sudah kita ketahui sesuai definisi. Untuk rumus di bawah juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini adalah metode Welford. Nah, pada solusi standar untuk variansi ini digunakan double pass. Sedangkan untuk metode Welford, kita hanya menggunakan single pass. Dan jika dibandingkan keduanya dapat dilihat bahwa pada sebelah kiri, yaitu solusi standar, menggunakan two passes, yaitu kita harus menemukan rata-rata terlebih dahulu, baru dapat mencari variansi. Sedangkan pada sebelah kanan, yaitu metode Welford, hanya menggunakan one pass, yaitu langsung mencari variansi sehingga lebih mudah. Selain itu, dapat dilihat juga, digit signifikan pada metode Welford lebih akurat dari metode standar dengan dua passes.
Nah, itulah mengapa metode Walford lebih baik digunakan untuk mencari variansi. Nah, berikutnya adalah perhitungan standar deviasi atau variansi dengan cara membandingkan beberapa metode. Sebelumnya kita tahu bahwa untuk menghitung variansi sampel secara langsung adalah dengan menjumlahkan kuadrat semua deviasi individual terhadap rata-ratanya. Kemudian, beberapa metode yang akan dibandingkan adalah metode Walford dan metode jumlah kuadrat, serta tentu saja metode direct atau metode langsung. Kemudian lakukan analisis terhadap X, di mana X adalah distribusi uniform yang intervalnya dari 0 sampai 1 dengan panjang tiap elemennya adalah 10 pangkat 6. Kemudian kita jumlahkan dengan M 10 pangkat 9 ke tiap elemen yang ada di X. Sehingga untuk menghitung variansi harusnya mendekati 0 atau hasil variansi sangatlah kecil. Dan di sini melalui perhitungan Walford dan metode langsung itu signifikan terhadap 8 angka, sedangkan dengan penjumlahan kuadrat memberikan hasil variansi yang impossible karena negatif. Kemudian bagaimana jika kita lakukan pergeseran terhadap M yang sebelumnya adalah 10 pangkat 9 menjadi 10 pangkat 6 dan menjumlahkan dengan setiap elemen di X. Dan kali ini metode Walford itu benar signifikan terhadap 9 angka dan metode langsung signifikan terhadap 13 angka. Sedangkan untuk penjumlahan kuadrat signifikan hanya untuk 2 angka. Dan singkatnya, metode penjumlahan kuadrat itu buruk, tetapi dua metode lainnya cukup baik. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Ada dua algoritma sederhana yang lebih baik tidak digunakan dalam praktek menghitung variansi, yaitu naive dan two-pass algorithm. Yang pertama, ada naive algorithm. Naive algorithm digunakan untuk menghitung hampiran atau perkiraan variansi, yang bisa kita tulis seperti ini. Algoritma ini dengan mudah dapat diadaptasikan untuk menghitung variansi dari sebuah populasi yang finite, dengan cara mengganti n-1 menjadi n pada baris yang terakhir. Tetapi, karena dua bilangan ini bisa menjadi bilangan yang sangat mirip atau selisihnya sangat kecil, akan terjadi pembuangan nilai signifikansi yang akan mengarah pada hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, algoritma ini tidak boleh digunakan dalam praktek. Hal ini sangat buruk jika deviasi standar relatif kecil terhadap rata-rata. Yang kedua ada two-pass algorithm. Bisa kita tuliskan seperti ini, yang berasal dari rumus variansi sebuah sampel. Algoritma ini secara numerik stabil jika n kecil, namun hasil dari naive dan two-pass algorithm ini dapat bergantung pada urutan data dan dapat memberikan hasil yang buruk untuk kumpulan data yang sangat besar, karena kesalahan yang berulang dalam akumulasi jumlah. Yang keempat, perhitungan standar deviasi dengan metode Walford. Dan apa yang saya sebut metode langsung? Metode yang pertama menghitung rata-rata sampel lalu menjumlahkan kuadrat sampel dikurangi rata-rata. Ini menghasilkan 1 juta sampel dari distribusi seragam U 0,1 dan menambahkan 1 miliar ke setiap sampel. Saya melakukan ini sehingga varian dalam sampel akan relatif kecil terhadap rata-rata. Inilah kasus yang menyebabkan masalah akurat. Metode Walford dan metode langsung benar untuk 8 angka penting.
yaitu 0,083226511. Metode penjumlahan kuadrat memberikan hasil yang tidak mungkin. Selanjutnya, mengulangi eksperimen dengan menggeser sampel sebanyak 1 triliun, bukan 1 miliar. Kali ini, metode Welford memberikan 0,08326 yang benar untuk 3 angka penting. Metode langsung memberikan 0,3286. Tidak ada angka yang benar. Berdasarkan kasus 2 tadi, sekarang kita akan mengenerate ke dalam pemrograman Python. Sekarang kita memiliki data sebanyak 1 juta dengan uniform 0 sampai 1. Kemudian kita akan melakukan penggeseran hingga 10 pangkat 12. Lalu kita import math dan import numpy. Kemudian kita pasang modul fungsi signifikansi digit yang nantinya akan digunakan untuk menentukan berapa signifikansi digit dari variansi. Terus kita masukkan fungsi rata-rata dan variansi sampel. Lalu kita generate bilangan berdistribusi uniform antara 0 sampai 1 sebanyak 1 juta bilangan, kemudian ditambahkan dengan 1 triliun. Lalu kita lakukan shifting atau pergeseran mendekati 0. Kemudian kita lakukan cara to pass. Karena fungsi signifikansi digit sudah kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman, sekarang kita tinggal panggil kembali untuk menentukan signifikansi digit variansi dan hasilnya adalah sebanyak 2 digit. Sekarang kita gunakan metode Welford untuk menentukan digit variansi. Nah, pada metode Welford ini kita tak perlu lagi melakukan yang namanya shifting atau pergeseran. Langsung saja kita definisikan Welford dan masukkan array dari X. Untuk menentukan Welford ini, kita menggunakan looping atau pengulangan. Kemudian kita masukkan rumus dari Welford tersebut. Sehingga dari signifikansi digit variansinya sebanyak 2 digit.